Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mewujudkan rasa syukur itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur dengan azab yang sangat pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la'azidannakum. Apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Wa la in kafartum, akan tetapi apabila kamu tidak bersyukur, ingkar, maka ingatlah kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Maka daripada itu hadirin, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, yaitu menggunakan segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mentaati segala perintah-perintahnya. Selaku umat Nabi, kita juga harus banyak-banyak bersolat kepada beliau sebagai bentuk rasa terima kasih kita dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, serta mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan bersolat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kelak di yaumil mahsyar kita mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah rahimakumullah, selaku khatib kami tidak bosan-bosan untuk mengajak seluruh kaum muslimin, terutama diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan takwa kita bisa meraih bahagia di dunia yang sementara ini dan bahagia di akhirat yang selama-lamanya. Dan dengan takwa jugalah Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan dan memberi jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya.
Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika datanglah seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal iman ya Rasulullah?" Apa iman itu wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." An tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikah, kepada para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik, wa syarrihi, dan takdir yang buruk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman inilah yang menjadi asal muasal daripada ilmu aqidah. Disebut dia aqidah kerana mempunyai makna dua tali yang disimpul atau diikat mati. Disebut juga dia dengan ilmu tauhid kerana merupakan ilmu bagaimana cara mengesahkan Allah, bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga sebagai ilmu al-fiqhul akbar kerana ada fikih yang besar, ada fikih yang kecil. Maka fikih besar itu adalah ilmu tauhid. Disebut dengan al-fiqhul akbar. Disebut juga dengan al-ilmu kalam kerana para ulama manakala membahas ilmu ini, mereka berkata al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza. Kemudian orang itu bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang kedua, "Ma huwal Islam ya Rasulullah?" Apa Islam itu wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Asyhadu an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan saya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah, dan mendirikan solat, wa tu'tiyaz zakat, dan membayar zakat, wa tasuma ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau melaksanakan haji, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melaksanakannya. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini asal muasal daripada ilmu fikih. Karena dari sinilah muncul fikih tentang solat, fikih tentang zakat, fikih tentang puasa, fikih tentang haji. Fikih artinya faham. Orang yang dalam ilmunya disebut dengan faqih, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Allahumma faqihhu fid din." Ya Allah, berilah kepahaman kepadanya dalam urusan agama. Mayuririllahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan pakihkan dia, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Hadis surat Bukhari dan Muslim. Pertanyaan tentang iman ini menjadi ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, dan pertanyaan tentang Islam menjadi ilmu fikih. Maka pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan tentang ihsan. Ma huwal ihsan ya Rasulullah? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu. Ihsan ialah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Pertanyaan inilah asal muasal daripada ilmu tasawuf. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan kata lain disebut dengan tazkiyatun nafsi. Kenapa dipilih kata tazkiyatun nafsi? Kerana diambil dari Al-Quran juz 30 Syura Asy-Syamsi ayat 7 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha
من زكاها وقد خاب من دساها ونفس وما سواها demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberi Allah dua jalan, yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Wa qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Diambil dari kata zakka yuzakki tazkiyah, yang artinya membersihkan atau mensucikan diri. Sedangkan nafs artinya jiwa, tazkiyatun nafsi, mensucikan diri atau mensucikan jiwa. Lalu ditanyakanlah kepada ahli tasawuf, apa tasawuf itu? Iman safa qalbuhu lillahi, siapa yang hatinya bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ulama yang sibuk membahas tentang wujud qidam baqa, kalau ada ulama yang membahas haram, halal, haram, makruh, mubah, sunat, wajib, atau itu adalah ilmu fikih. Tapi ada ulama yang khusus membahas tentang masalah qalbu, masalah hati, masalah ruh, tentang masalah apa-apa saja penyakit hati, maka itu adalah tasawuf. Maka mereka membagikannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, takhalli, yaitu mengosongkan hati daripada semua hal-hal yang dapat merusak hati kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semua yang kotor-kotor dibersihkan dari dalam hati. Seperti ada sebuah gelas ini kotor hadirin, di dalamnya ada kotoran, ada debu. Apabila gelas tadi langsung diisi air, maka air itu akan ikut kotor juga. Sekalipun air itu air Zam-Zam, disebabkan gelas tempat air itu kotor. Jadi bagaimana kalau kita hendak memakai gelas tadi? Maka kita bersihkan dulu terlebih dahulu gelas tadi, barulah kita bisa gunakan gelas itu untuk minum. Proses ini adalah yang disebut dengan tasawuf, dari membersihkan diri dari segala sifat-sifat yang dapat merusak hati. Karena iblis laknatullah alaihi dikeluarkan dari surga dunia karena di dalam dirinya terdapat penyakit hati. Sombong dan takabur, merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam, sehingga iblis berkata, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia Adam diciptakan dari tanah. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Maka sebab inilah iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sombong dan takabur adalah sifat yang merusak hati, merasa lebih hebat, lebih mulia daripada orang lain. Maka daripada itu kita diperintahkan untuk sholat, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menempatkan kening kita ke lantai supaya kita tidak sombong, supaya kita merasa ini diri saya ini bukan siapa-siapa, melainkan hanya seorang hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Maka kita sujud dengan membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah serta memujilah aku kepadanya. Ketika sujud kita bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena yang agung itu hanya Allah, karena yang besar itu hanya Allah, karena yang mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini hanyalah hamba semata. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, malaka anta tatakabbaru fiha, engkau tak pantas untuk menyombongkan diri, merasa lebih besar, lebih hebat di dalam surgaku. Ukhruj, kata Allah, keluar dari surgaku. Innaka minas sagirin, sesungguhnya engkau itu kecil, engkau itu tidak ada apa-apanya, kata Allah. Oleh sebab itu, akhlak yang pertama adalah membuang sifat sombong dan takabur. Apabila ada bayi baru lahir hadirin, kita datang untuk melihat, mendoakannya supaya kita tahu asal muasal diri kita, supaya kita tahu bahwasanya dulu baru lahir kita hanya tapak kaki kita hanya 2 jengkal saja, 2 jari saja tapak kaki kita, supaya kita tahu bahwa panjang kita hanya beberapa jengkal saja.
akhrajatin min buyuti ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, la ta'lamuna syai'a, kamu kata Allah tidak mengetahui apa-apa. Begitulah cara Allah memperingati kita, sebab terkadang khutbah tak masuk ke dalam telinga kita, tausiah kadang tak masuk ke hati kita, tetapi ada sesuatu yang nampak dengan mata kita, yaitu pengalaman kita. Pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita kadang-kadang lebih masuk ke hati, lebih masuk ke dalam jantung kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, man tawaddu'a, siapa yang merendahkan diri, menghilangkan kesombongan dan takaburnya, ila rafa'ahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah, apabila diseru untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah diseru untuk solat, maka hendaknya semua aktivitas kita tinggalkan untuk sementara. Bahkan yang di sekolah, yang di madrasah, yang di kantor, yang di sawah, apapun aktivitasnya, maka semua itu kita tinggalkan. Kita rendahkan diri kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan diri kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penyakit manusia yang paling mengerikan adalah angkuh dan sombong. Kata Nabi, sombong inilah yang akan meluluhlantakan semua amalan-amalan kita, sehingga tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang diderita umat dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ialah penyakit hati, sebab hati ini mudah kotor. Khatamallahu ala qulubihim, setelah hati kotor barulah telinga ikut kotor. Wa ala absarihim bisyawah, hati hitam, telinga tersumbat, tidak lagi mendengar kebaikan. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli, bisu, la yaqilun, tak mungkin diajak untuk berfikir, dimakan oleh hawa nafsu. Oleh sebab itu kita belajar menghilangkan semua penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menjadi iktibar bagi kita. Barakallahu li lana wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.